perkenalkan, nama saya Gilang Ramana Fandi, NPM 18 17051075. Dari kelas B saya ingin mencoba menjelaskan tentang tugas 8. DFA ke regular expression conversion. Metode untuk mengconvert DFA ke regular expression itu ada dua. Yang pertama Arden method dan yang satu lagi state elimination method. DFA ke regular expression conversion, di mana DFA memiliki banyak final state. Langkah pertama, ubah menjadi satu state akhir. Jadi dari banyak state ini kita ubah menjadi satu state akhir. Langkah kedua, kita hilangkan status key 4. Ada jalan dari keadaan key 2 ke keadaan key F melalui keadaan key 4. Jadi setelah menghilangkan state key 4, kita letakkan jalur langsung dari state key 2 ke state key F atau key final yang memiliki biaya B kali elemen sama dengan B. Jadi seperti ini. Lalu langkah ketiga, kita hilangkan status key 3. Ada jalan dari keadaan kedua ke keadaan key final melalui keadaan key 3. Jadi setelah menghilangkan state key 3, kita letakkan jalur langsung dari state key 2 ke state key final. Seperti ini. Lalu langkah keempat, kita hilangkan status key 5. Ada jalur pergi dari state key 2 ke state key final melalui state key 5. Jadi seperti ini. Jadi key 1 dengan inputan A ke key 2, lalu dari key 2 ke key final dengan inputan B tambah C dan tambah D. Langkah kelima, kita hilangkan status key 2, ada jalur pergi dari state key 1 ke state key final melalui state key 2. Jadi kita hilangkan menjadi key 1 A dikali B tambah C tambah D ke key final. Jadi ekspresi regulernya adalah A kali B tambah C tambah D. Konversi of regular expression ke finite automata. Untuk mengubah RM jadi FA, kita akan menggunakan metode yang disebut sebagai metode subset. Metode ini digunakan untuk mendapatkan FA dari ekspresi reguler yang diberikan. Metode ini diberikan di bawah ini. Langkah 1, rancang diagram transisi untuk ekspresi reguler yang diberikan menggunakan NFA dengan gerakan epsilon. Langkah kedua, ubah NFA ini dengan epsilon jadi NFA tanpa epsilon. Langkah ketiga, ubah NFA yang diperoleh menjadi DFA yang setara. Mendesain NFA dari ekspresi reguler 1 bintang 01 dikali 01 dikali bintang yang diberikan. Solusi NFA untuk ekspresi reguler yang diberikan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, key 0 ke key final. Langkah kedua, kita buat dari key final ke key final. Jadi key 0 ke input ke key final itu cuma 1 dan sisanya diletak di key final. Langkah ketiga, key final kita pecah menjadi, kita ambil key 2, jadi 1 diambil baru ke key 2. Baru selanjutnya pumping lemma. Pumping lemma diterapkan untuk menunjukkan bahwa bahasa tersebut tidak teratur. Pumping lemma tidak boleh digunakan untuk menunjukkan bahasa biasa. Jika L reguler, pumping lemma memenuhi. Jika L tidak memenuhi pumping lemma, itu tidak teratur. Metode untuk membuktikan bahwa bahasa L tidak teratur, pertama kita harus berasumsi bahwa L adalah reguler. Jadi lemma memompa harus terus untuk L. Gunakan lemma pumping lemma untuk mendapatkan kontradiksi. Contohnya, buktikan bahwa L sama dengan AIBI, juga I lebih dari sama dengan 0, tidak teratur. Solusi pertama, kita asumsikan L beraturan dan N adalah banyaknya keadaan. Misalkan W sama dengan A pangkat N, B pangkat N, jadi W sama dengan 2N lebih dari sama dengan N. Dengan pumping lemma pumping, misalkan W sama dengan XYZ, di mana XY kurang dari sama dengan N. Misalkan X sama dengan A pangkat P, Y sama dengan A pangkat Q, dan Z sama dengan A pangkat R, B dikali B pangkat N, di mana P tambah Q tambah R sama dengan N, P tidak sama dengan 0, Q tidak sama dengan 0, R tidak sama dengan 0, jadi Y tidak sama dengan 0. Misalkan K sama dengan 2, maka XY pangkat 2 kali Z sama dengan A pangkat P 2 dipangkat
A pangkat 2Q dan A pangkat R, B pangkat N. Jumlah AS P tambah 2Q tambah R sama dengan P tambah Q tambah R ditambah Q sama dengan N tambah Q. Oleh karena itu, XY pangkat 2Z sama dengan A pangkat N tambah Q B pangkat N. Jadi, XY pangkat 2Z tidak ada di L karenanya L tidak teratur. Lalu, Arden's Theorem. Arden's Theorem berguna untuk memeriksa kesetaraan dua ekspresi reguler, serta dalam konversi DFA menjadi ekspresi reguler. Arden's Theorem menyatakan bahwa jika P dan Q adalah dua ekspresi reguler dan jika P tidak mengandung, maka persamaan di R berikut yang diberikan oleh R sama dengan Q tambah RP memiliki solusi unik, yaitu R sama dengan QP bintang. Artinya, setiap kita mendapatkan persamaan berupa R sama dengan Q tambah RP, maka kita bisa langsung diganti dengan R sama dengan QP bintang. Jadi di sini pertama kita akan membuktikan bahwa R sama dengan QP bintang adalah solusi persamaan ini, dan kemudian kita juga akan membuktikan bahwa ini adalah solusi unik dari persamaan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.